Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatul Rohmah dengan NIM C0D02211 dari kelas E Perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSLS. Dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar akuntansi perpajakan. Pengertian dan konsep dasar akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengelola aspek keperpajakan dalam suatu bisnis. Konsep dasar akuntansi perpajakan melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan yang relevan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengoptimalkan manfaat perpajakan. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pajak dan kewajiban pajak. Pajak adalah dana yang dikenakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Kewajiban pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh individu atau bisnis kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan adalah uang yang diterima oleh individu atau bisnis sebagai hasil dari aktivitas ekonomi mereka. Pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pembayaran pajak. Materi yang ketiga, fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama ada pemenuhan kewajiban pajak. Salah satu fungsi utama adalah memastikan bahwa bisnis memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Akuntansi perpajakan membantu bisnis mengelola keuangan mereka dengan baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi akuntansi perpajakan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan bisnis yang bijak. Materi yang keempat ada prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah kepatuhan. Bisnis harus selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, akurasi. Semua catatan dan laporan akuntansi perpajakan harus akurat dan tepat. Yang ketiga, penghindaran pajak yang legal. Penghindaran pajak adalah praktik hukum untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Mengapa akuntansi pajak itu penting? Yang pertama itu menjaga kepatuhan hukum. Dengan menjalankan akuntansi perpajak yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa bisnis Anda selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengoptimalkan keuangan. Dengan memahami berbagai insentif perpajakan yang tersedia, Anda dapat mengurangi beban pajak bisnis Anda dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bijak. Dengan data yang akurat tentang pengeluaran dan pendapatan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang investasi, ekspansi, atau penghematan. Langkah-langkah dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, pendaftaran NPWP. Yang kedua, pemilihan jenis pajak. Yang ketiga, perekaman transaksi keuangan. Yang keempat, persiapan dan pemberkasan SPT. Yang kelima, pajak penjualan. Yang keenam, audit pajak. Tips untuk akuntansi pajak yang efisien. Yang pertama, gunakan perangkat lunak akuntansi. Memanfaatkan perangkat lunak akuntansi dapat membantu Anda mengelola data keuangan dengan lebih efisien. Yang kedua, dapatkan bantuan profesional. Jika Anda merasa kesulitan dalam mengelola akuntansi perpajakan, sebaiknya Anda mendapatkan bantuan dari seorang profesional pajak. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan dan dapat membantu Anda menghindari masalah. Yang ketiga, pemantauan terus-menerus. Pemantauan terus-menerus atas perkembangan peraturan perpajakan adalah penting. Peraturan perpajakan dapat berubah dan Anda harus selalu up to date agar tidak melanggar aturan.
Rumus akuntansi perpajakan. 25% dikali PKP sama dengan pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan dikurangi pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan pasal 23 sama dengan utang pajak. Contoh perhitungan akuntansi perpajakan. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan pajak penghasilan sekitar 2 miliar, pajak penghasilan pasal 23 sebesar 1 miliar, dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, berarti PKP PT Berkah 70 miliar dikurangi 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi, pajak terutang PT Berkah adalah 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar dikurang 2 miliar dikurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Sekian yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.